Nah, jadi untuk di video kali ini kita akan coba ngecek untuk satu kotak budidaya lebah kita ini. Kotak yang kita sudah ternakan sekitar ada 5 bulanan dari awal kita pindah dari kotak jebakan. Dan ini kemarin ya sudah sempat kita panen itu sekitar 3 kali panen. Dikarenakan memang kita belum fokus ya untuk memanen dari madunya. Tujuannya kita itu masih untuk memperbanyak dari koloninya atau lebah-lebahnya ini. Jadi ini bisa dilihat ya, cukup bagus banget untuk perkembangannya. Dan untuk sarang ini sudah ada 1, 2, 3, 4, 5, 6 ya, sudah ada 6 sisiran atau 6 sarang ini sudah terisi. Tinggal 2 ini. Tapi ini untuk sarang-sarangnya ini masih pendek-pendek ya, belum panjang. Jadi kita coba angkat satu ini, bagian tengah. Dan memang untuk saat ini untuk madunya ini belum begitu banyak ya, jadi tinggal dikit. Dikarenakan ini untuk kemarin itu baru musim paceklik itu ya, dan untuk sekarang ini baru mulai pada aktif lagi untuk lebah-lebahnya. Jadi seperti ini. Jadi cukup bagus walaupun untuk sarang ini masih kering, tapi ini sudah mulai aktif lagi dan sudah mulai menghasilkan dari madunya. Dan ini yang terpentingnya mungkin buat teman-teman atau sahabat-sahabat kita, khususnya para pemula yang baru-baru ingin membudidayakan lebah. Jika kita ingin membudidayakan lebah itu, kita jangan berpikiran dulu ya untuk memanen dari madunya. Jadi sebelum kita membudidayakan lebah itu, langkah bagusnya itu atau alangkah baiknya itu kita harus memperhatikan dulu dari sumber pakannya itu sendiri, seperti untuk lebah itu bervegetasi, yaitu dari tanaman-tanaman ya, seperti tanaman-tanaman yang mengandung vegetasi atau pipolen, yaitu dari jenis-jenis tanaman Oleandra itu, dan juga bunga-bungaan yang lain itu ya. Jadi untuk yang di video kemarin kita juga sudah sempat bahas untuk tanaman apa aja yang disukai lebah. Nah, jadi seperti itu untuk buat teman-teman yang baru-baru membudidayakan lebah ya. Itu kita jangan memikirkan dulu untuk memanen dari madunya atau hasilnya. Tapi kita harus pahami dulu ya, untuk tempat di sekitar itu bagusnya itu untuk kita berbudidaya lebah jenis apa ya. Dan juga lingkungan sekitar itu mendukung atau tidak untuk berbudidaya lebah ya. Yaitu untuk vegetasinya masih melimpah atau tidak ya. Contoh seperti tanaman-tanaman yang tadi kita bilang. Jadi seperti itu ya untuk alangkah pertama ya, untuk berbudidaya lebah atau untuk berternak lebah madu seperti ini, yaitu tentunya dari Apis cerana. Tapi kalau dari jenis lebah Apis cerana ini memang kebetulan untuk di tempat kami ini masih banyaknya di alam. Jadi kalau kita masang di alam itu juga ada atau kita dapat ya. Jadi sehingga kalau kita membudidayakan lebah dari jenis ini sudah pasti bagus kalau di tempat sekitar kita memang masih ada lebah dari Apis cerana ini. Tapi itu usahakan untuk lingkungan sekitar itu yang terpenting, itu memang harus mendukung. Yang harus banyak ada tanaman-tanaman untuk lebah ini bervegetasi. Tujuannya supaya untuk lebah ini cepat perkembangannya dan tentunya menghasilkan madunya juga lebih cepat. Karena kalau lebah ini pakannya itu semua tercukupi, yaitu melimpah, maka biasanya tidak butuh waktu lama ya, itu akan langsung cepat super atau menjadi dari koloni yang banyak ya. Dan kalau koloni yang banyak itu maka untuk menghasilkan dari madunya juga akan sangat cepat untuk perkembangannya. Jadi untuk membangun sarangnya itu akan sangat pesat sekali ya, kalau lebahnya itu super. Dan kalau aktif juga itu tentunya. Maka dari itu ya untuk tempat sekitar ya, atau lingkungan sekitar memang harus mendukung ya untuk kita berternak lebah. Contoh seperti di tempat kita ini masih banyak tanaman kopi, dan kalau musim bunga kopi ini pada bermekaran itu juga sangat bagus sekali untuk lebah itu bervegetasi. Dan di sini kemarin juga sempat kita tanamin bunga-bungaan ya, yaitu dari Taiwan Beauty ini, contoh seperti ini. Sekarang sudah tumbuh. Dan untuk proses penanamannya ini juga kita videokan ya. Nah, sekarang sudah tumbuh langsung mekar bunga ini. Jadi untuk bunga Taiwan Beauty ini atau yang biasa disebut dari bunga ungu kecil ini mengandung dari sumber nektar dan sedikit pipolen ya di bunganya. Nah, jadi seperti ini untuk kondisi lebahnya, hasil dari kita berternak atau kita budidayakan sudah sekitar 5 bulan lamanya dari awal kita pindah di kotak jebakan ya, terus kita pindahkan ke kotak untuk kita berternak seperti ini. Dan ini untuk frame ya, untuk frame atau sisirannya ini kita menggunakan dari bambu, yaitu frame gantung ya. Jadi tidak frame kotak, supaya lebih simpel aja tentunya, lebih praktis, dan irit biaya atau irit bahan juga tentunya kalau kita menggunakan dari
frame bambu dan gantung seperti ini. Dan untuk jam-jam segini sekitar jam 10 ini atau jam setengah 11 ini untuk lebah ini masih aktif banget ya, yaitu contoh seperti ini keluar masuk ya untuk bervegetasi. Dan ada juga yang bawa polen dan juga ada yang bawa nektar itu ya. Jadi kalau polen itu yang serbuk bunga itu ya, yang biasanya nempel di kaki lebah yang warnanya kuning, atau kalau tidak kuning ya biasanya agak putih kecoklatan itu ya. Karena memang berbeda-beda dari mengambil serbuk bunganya. Jadi seperti itu. Dan kalau untuk sumber nektar itu sendiri ya, biasanya akan dihisap oleh lebahnya. Dan biasanya kalau lebah yang membawa dari sumber nektarnya itu ya, untuk perutnya itu agak sedikit kembung biasanya itu ya. Jadi itu biasanya lebah yang membawa dari sumber nektar, yaitu dihisap ya. Dan setelah dihisap nanti di dalam sarangnya ini atau di dalam kotaknya ini akan diproses lagi ya, dikeluarkan lagi dan dimasukkan ke setiap lubang-lubang sarang. Jadi seperti itu untuk setahu kami setelah kami amati. Dan ini alhamdulillah untuk perkembangan masih cukup bagus ya, meskipun untuk kotak-kotak yang lain itu kemarin banyak banget ya, ada yang pecah koloni dan ada juga itu yang kemarin bermigrasi ya, kabur meninggalkan dari ratunya. Tapi untungnya kemarin kita sudah sempat atasi itu ya. Kita sudah sempat atasi dan sekarang ini sudah cukup bagus lagi untuk perkembangannya. Tapi lumayan ini walaupun dari jenis lebah Pisrana, tapi kalau kita sudah berhasil ya dalam membudidayakannya, itu juga bisa untuk penghasilan kita juga ya. Contoh seperti kita jual madunya, dan kadang-kadang ini di tempat kami juga banyak yang bertanya itu ya, untuk orang-orang di sekitar kita itu ya, atau saudara-saudara kita di luar sana itu banyak yang bertanya untuk membeli dari kotak lebah kita ya, sama lebah-lebahnya. Jadi kemarin kita juga sempat jual ada beberapa kotak itu ya, padahal kita sebenarnya itu masih sayang karena kita coba masih ingin berternak ya, tapi karena saudara kita itu memaksa sekali dan katanya ingin mencoba membudidayakan lebah ya, jadi terpaksa ada sekitar 5 kotak kemarin kita jual. Dan untuk yang satu video juga kita sempat videokan juga itu proses mengantarkan dari lebah kita itu ya. Dan ini alhamdulillah kemarin ya kita juga beli lagi itu ya, lebah yang di kotak itu yang kemarin kita cek ya untuk videonya. Jadi kita kemarin beli seharga 50.000 itu ya, tapi alhamdulillah untuk koloni itu kemarin cukup super. Dan untuk sekarang ini juga sudah cukup aktif ya perkembangannya. Jadi sangat bagus sekali setelah kita cek itu ya kemarin. Nah jadi kita tinggal tutup lagi ya, kita tutup aja ini. Dan ini kotak yang menggunakan dari kasipot ya. Dan proses pembuatan dari kotak ini dulu kita sempat videokan juga ya, sudah sekitar 8 bulan yang lalu ya untuk sekarang ini. Tapi untuk membudidayakan lebah ini ternyata juga cukup bagus, meskipun ya kita menggunakan dari bahan kasipot ini. Ternyata untuk lebah juga bisa berkembang dan tentunya nyaman juga ini. Nah jadi seperti ini. Dan untuk bagian pintu ini kita kasih sekat ya, kita kasih sekat supaya untuk ratu ini juga aman ya, tidak kabur keluar. Jadi meskipun untuk kotak budidaya lebah kita itu dipasang sekat ya, itu masih aman aja karena kita sudah membuktikannya sendiri. Untuk kotak-kotak budidaya lebah kita memang rata-rata itu kita pasangin sekat ya. Dan itu untuk perkembangan juga makin bagus aja, tidak berpengaruh, malah kita makin aman ya. Tapi untuk kekurangan kalau kita pasangin sekat itu memang untuk lebah drone atau lebah jantan itu tidak bisa keluar. Jadi ketika musim lebah drone memang kita harus sering cek dan kita bersihkan, kita ambilin untuk lebah-lebah drone yang mati di dalam kotak itu. Jadi seperti itu. Dan di sini bisa dilihat ada satu koloni yang mati nih, yang dibuang oleh lebahnya ini. Ini dia. Nah, jadi ini dia lebah yang mati yang tadi dibuang oleh lebahnya itu ya. Karena memang untuk setiap kotak itu ya pasti mempunyai lebah yang berbeda-beda tugas ya. Contoh seperti lebah pekerja dan juga lebah perawat ya. Jadi seperti itu. Dan hebatnya lagi kalau lebah ini ya, jika kita membudidayakan lebah ini itu dengan jumlah kotak yang banyak itu ya, dalam satu lokasi seperti ini contohnya, itu biasanya ketika ada koloni yang nyasar ke sini ya, itu akan langsung bertarung dan salah satunya itu pasti ada yang mati ya, dibunuh. Jadi memang untuk
lebah ini tuh pasti tidak nyasar ya kalau lebahnya sudah lama di sini. Nah, jadi mungkin yang seperti ini kita hanya ngecek tipis-tipis saja untuk memastikan perkembangannya itu seperti apa. Dan untuk satu kotak ini ternyata cukup bagus ya setelah kita cek tadi itu. Dan ini mudah-mudahan kedepannya makin bisa super lagi ya, dan makin bagus lagi. Jadi mudah-mudahan bisa betah juga ya, dan kita akan coba sepilkan lagi nanti. Nah, jadi ini buat teman-teman atau sahabat-sahabat semua yang sudah menonton video kami dari awal sampai akhir. Kami ucapkan terima kasih banyak ya, dan semoga video ini bisa menginspirasi atau memberi manfaat juga tentunya seputar pelebahan. Dan ini jika ada salah kata dari saya mohon maaf. Dan jika teman-teman suka dengan video ini, jangan lupa untuk di subscribe, di like ya, di komen. Tentunya supaya kita itu lebih semangat lagi ya dalam membuat konten atau memberikan informasi atau tips-tips cara membudidayakan lebah ya. Jadi kita di sini tuh saling sharing, bukan bermaksud untuk menggurui. Kita hanya ingin berbagi di channel TV Kalkit ini, yaitu berdasarkan pengalaman kami, apa yang kami alami, apa yang kami rasakan ya, kita akan coba sharingkan di channel ini. Nah, jadi mungkin seperti itu ya, dan sampai ketemu lagi di video-video kami berikutnya.